masuk enjoy kah? Enggak, awal-awal aku nggak enjoy, makanya aku potong rambut. Oke. Dulu ekspektasiku tuh kelas internasional, dosennya dari luar negeri, kayak bahasa Inggris yang udah kayak waduh jago banget taunya. Ya mas. Very British gitu. Kok anak reguler itu kayak ICT, orang-orang internet yang akan Coy, berpendidikan di luar negeri. Aku tuh benci banget sama kayak gini. Mereka akan berkiprah Enggak, di Jerman. stop berpikiran kayak gitu. Ketika kamu mendapatkan kasih di Australia akhirnya, hal pertama yang akan kamu lakukan di Australia? Berdoa, Bagus. bersyukur. Bersyukur, ya. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran hari esok, biarlah menjadi kekhawatiran hari esok. Dan apa yang menjadi kekhawatiran hari ini, biarlah menjadi kekhawatiran hari ini. Jadi cukup jalani hari ini dengan maksimal. Boleh membuat sebuah rencana, sebuah plan, tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir kalau ini bakal terjadi atau enggak. Semua itu sudah Tuhan siapkan. Dia bekerja. Amin. Dan akhirnya ketika masuk enjoy kah? Enggak, awal-awal aku nggak enjoy, makanya aku potong rambut. Oke. Dulu, kamu ingat kan aku Oke. panjang dulu, terus aku potong rambut. Aku pertama kenal Gigi itu satu kelompok ospek. Tuh. Dia pakai di sebuah cafe gitu, kita ngobrolin mengenai ya tugas-tugas ospek yang dikerjain kelompok gitu. Bajunya baju putih, celana jeans Salah. putih. Salah. Putih tapi ada anjir. kotak-kotak kalau nggak salah. Hah? Kotak-kotak? Aku pakai itu hoodie pink. Enggak. Lah, orang aku yang pakai kok. Masa sih? Parah Enggak, anjir. enggak. Beda hari, beda hari. Skip. Di kafe. Split. Hah? Di kafe. Iya, di kafe, di kolonial kan. Heeh. Aku nggak pakai itu. Oke, nanti kita cek foto. Gak percaya nih orang. Kita buktikan ya. Coy, aku yang pakai, Rata. Oke, nanti kita cek kan kita punya sistem. Kamu inget nggak aku datang berdua sama si siapa tuh yang reguler tuh, aku lupa namanya anjir kan? Siapa ya? Gak solid. Oke, ntar kita cek, oke? Oke, Oke, yaudah. kita cek, oke. Salah. Mau taruhan nggak? Wih, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Terus ketika itu emang Gigi rambutnya panjang. Iya. Ketika masuk udah mulai kuliah, tiba-tiba rambutnya emang pendek. Aku kira dia mau rebranding aja. Berarti karena kalau ada orang bilang perempuan cukur Turil. atau ganti gaya rambut itu karena galau gitu. Nggak galau sih, mungkin stres gue deh. Nah, Itu real itu dong. Karena lebih enteng. Lebih enteng. Malah aku, kan rambut kita mirip-mirip aja nih. Iya. Aku malah masuk visip sini pengen gondrongin rambut. Oh, mau rebranding nggak apa-apa? Sama. Kamu mau rebranding, potong rambut, pajangin rambut? Enggak sih, karena pengen gondrong aja dari SMA tapi nggak bisa. Oh iya benar sih. Ketika masuk ke dia kan bahasa Inggris terus, apa yang paling kamu kagetin gitu? Aduh, ternyata Orang-orangnya sih. Sebenarnya aku stresnya bukan ke bahasa Inggris ya, tapi lebih ke orang-orangnya aja. Karena waktu masuk tuh kayak, anjir orang-orangnya bener-bener kayak beda, aneh banget. Oh, iya maaf ya Ceren, maaf. Tapi kamu termasuk salah satu orang yang kayak aneh Maaf gitu. ya, aku aneh. sebentar besit kayak pengen reguler nih. Pernah pasti pernah. Dan akhirnya tapi kan nggak bisa Iya, nggak bisa di Udah, internasional. udah terlanjur dibayar ya, mahal, Dan- sayang. Dan jarak dari reguler ke internasional itu juga cukup lumayan loh. Jarak apa? Jarak biayanya. Aku bayar kan reguler nih, Oh. bayarnya sekian. Oh iya, iya. Dan kamu yang internasional sekian. Itu dari kelipatan puluhan itu udah beda kelipatan gitu. Kalau dosen-dosennya sendiri, apakah begini nih expert banget nih yang boleh ngomongin bahasa Inggris kayak umur omongan gitu, iya nggak? Enggak, ekspektasiku tuh kelas internasional, dosennya dari luar negeri, kayak bahasa Inggris yang udah kayak waduh jago banget taunya. Ya, Mas. Very British gitu. Taunya ya masih ya gitulah. Ternyata taunya aku baru angkatan kedua kelas internasional. Masa sih? Iya. Oh. Ya kan kita angkatan kedua kan. Tapi kan disuguhkannya, wah ini nanti akan ambil satu semester di luar negeri.
wajib kan. Wajib. Kalau reguler kalau nggak salah bisa sih, tapi emang dikasih kuota dan Iya. orang-orang kan harus bersaing kan. Betul. Dan apalagi kerjasamanya sama ini dan tadi aku lihat postingan IG-nya Atma ya. Itu salah satu program ICP itu yang diunggulkan loh, disebutin di video promo ICP ini. Terus juga kerjasama sama banyak universitas Filipina, apalagi Jerman. Jerman, Korea. Korea iya Ada. Korea, Cina juga katanya mau. Nah itu kamu seneng nggak sih? Akhirnya gila. Kan tadi katanya pengen keluar negeri, kuliah keluar negeri. Awalnya senang, cuma katanya kan biayanya dari kita ya. Kecuali kalau beasiswa pun kayaknya nggak full. Jadi ya agak jauh sih, gimana ya, aku bisa nggak ya dari beasiswa? Jadi di the dark side of ICP itu. Kayaknya ini harus dipotong. Nggak apa-apa, terserah lah. Stop. Aku ini, Kamu nggak tahu kan awalnya? aku anak reguler itu kayak ICP orang-orang intelek yang angkat Coy, ber- berpendidikan di luar negeri. Aku tuh benci banget sama kayak gini. Ya nggak Ren? Reguler Nggak mah ya biasa gitu. aja, magang-magang nih dalam negeri aja, BUMN mah syukur, TV nasional syukur. Mereka akan berkiprah Enggak. di Jerman. Stop berpikiran kayak gitu. Apa stereotype yang paling menjengkelkan menjadi anak ICP di mata anak reguler? Tadi contohnya. Orangnya intelek-intelek. Iya. Tapi kan, Padahal sama aja gitu loh. tapi kan dosen, kamu kan yang megang ICP gitu pas ospek, ya anak-anak ICP ini didesain untuk punya daya saing yang lebih, bahkan di kancah Iya, bener sih. internasional. Bener sih. Bener. Kamu memang digembleng, tau gak istilah? Iya. Di Di push. push supaya punya daya saing. Kamu rasakan itu betul? Iya. Iya nggak Ren? Dan kalau waktu bisa diulang ya, Iya. kira-kira kamu mau ICP nggak atau reguler aja? ICP sih. Tetap Ternyata ICP. dipikir-pikir setelah dijalani, aku bersyukur masuk ICP karena orangnya dikit kan. Oke. Terus aku kan susah untuk gede. Asik, asik. Enggak lah, bersyukur aja. Ya udah disyukuri aja lah, udah terlanjur kok. Tapi kalau saya waktu dulu kan tetap masuk ICP sih kayaknya, karena kan pada saat itu mindsetnya kan pengen sekolah keluar, pengen jadi inter gitu. Terus pasti kalau misalnya diulang ujiannya aku bakal kayak iseng milih yang inter juga gitu. Ada mata kuliah tersulit nggak sih selama semester 1 dulu nih, semester 1 dulu? Lebih ke mata kuliahnya sih, lebih ke dosennya yang bikin Oke. mata kuliahnya sulit. Contohnya siapa ya? Aku lupa ya. Ini nggak apa disebut Matkulnya aja deh. Matkul. apa? Kalau aku sosiologi susah. Sosiologi? Sosiologi susah banget, Enggak. susah dimengerti. Enggak, aku asal dosennya bikin aku mood, aku bakal suka belajar matkul yang meskipun susah. Ya, Dan itu dosennya gak bakal enak sih. susah. Oke, berarti kamu orang yang subjektif ya? Iya mungkin. Kalau untuk di kelas ya. Soalnya dosen tuh sangat mempengaruhi moodku untuk belajar matkul. Oke. Semester 1 struggle nggak? Struggle. Enggak terlalu sih. Ya, yang aku bilang tadi lebih ke orang-orangnya, bukan ke matkulnya atau ke Oh, berarti bahasanya. semester 1 kamu struggle tapi bukan di akademisnya, Iya. tapi ke ya berhubungan, beradaptasi Iya, sama yang lain. Di semester 2 ini? Kedua ini matkulnya. Matkulnya. Ke Matkulnya juga, kan? Iya. Ke dosennya juga. Berarti masalah tentang kayak relasi dengan teman sudah teratasi di semester 1. Sudah Tapi bisa beradaptasi. timbullah tantangan baru di semester 2, yaitu matkul dan dosen-dosennya. Ada matkul yang paling susah nggak di semester 2? filsafat. Terus teori komunikasi itu dosennya tidak bisa diprediksi. Jaya. Nonton nggak? Enggak. Oh, iya. Tapi tahu referensinya. Ada lagi selain itu? Apa lagi ya selain itu ya? Komunikasi organisasi juga susah. Metode. Metode itu susah banget sih. Sosial. Itu 6 dulu. Oke. Kalau di semester 2, menurutku yang paling susah filsafat dan etika komunikasi. Yang kedua adalah metode penelitian sosial. Wih, itu susah banget sih. Nah, yang ketiga karena aku anak reguler, ya bahasa Inggris akademik. Oh iya. Karena anak-anak reguler dipaksa Dosennya berbahasa siapa? Inggris aktif. Dosennya Pak siapa? Yusik. Nggak tahu.
dia dosennya sih baik ya, tapi emang karena basicku dalam bahasa Inggris kurang, jadinya tiba-tiba suruh berbahasa Inggris aktif susah. Iya, paham kok gimana. Terus kamu dengan tadi kan kamu habis mata kuliah bahasa Inggris akademik juga kan? Anak-anak ICP nih itu kalau pelajaran bahasa Inggris akademik udah expert kah atau masih ya harus belajar gitu? Ya masih harus belajar lah. Harus belajar. Itu kan harus belajar terus. Oke. Tapi dinamikanya akan lebih enak gak sih? Biasa. Enak gak Ren? Biasa aja sih kalau aku Karena sebenarnya. dosennya asik. Dosennya asik banget sangat. Tapi kadang bikin capek sekali, dia sangat interaktif. Jadi berarti kita main game. Seru banget. Iya seru. Makanya pindah. Kayak ICT gitu. Terus kalau filsafat di otakku filsafat dan MPS kan metode penelitian sosial itu betul-betul mata kuliah kompleks dengan berbagai macam istilah Betul. ilmiah yang harus metodologis gitu, dalam bahasa Indonesia pun sulit. Nah ini anak ICP mendapat materi itu dalam bahasa Inggris itu gimana rasanya? Dosennya nggak usah disebut lah. Ya itu. Ya Pak itulah pokoknya. Itu bilang dia juga rada sedikit stres, nggak sedikit, kayaknya banyak stres sih. Karena dia menjelaskan ke apa nih muridnya dalam bahasa Indonesia aja susah buat pahamnya gitu loh, apalagi bahasa Inggris. Ini dia rada pusing gitu. Dia udah ngomong dari awal. Tapi dia tetap pakai bahasa Inggris. Akhir-akhir ini kayaknya dicampurin sama bahasa Inggris. Mostly bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris itu Karena susah banget itu sumpah. itu mengkhianati esensi nggak sih Iya. dari kelas ICP? Iya betul. Karena kita harus full Inggris kan, tapi ya Inggris, gimana? tapi karena Susah banget. ya demi muridnya untuk paham, jadinya mungkin ada sedikit toleransi dia pakai Iya. bahasa Indonesia. Ini pakai bahasa Indonesia aja kita tetap kayak Nggak paham. ini apa sih, susah Iya, banget. iya sih. Dan emang Ribet. mata kuliah filsafat itu juga kakak kelas kita juga dapat, tapi kan di semester yang lebih atas. Oh iya. Iya. Semester 4, semester 6 kalau nggak salah. Dan akhirnya itu mata kuliah yang dari cukup menengah ke atas gitu ya, diturunin ke semester 2. Kok gitu Bisa sih? dapat. Ya mungkin supaya kita tahu etika dalam berkomunikasi. Oh, iya. Meskipun emang susah sih. Itu susah banget. Apalagi terjadi lah. Pengalaman di Atma Jaya dan khususnya yang unik selama berkuliah di sini hampir setahun mungkin. Apa ya? Kalau di kampus kayaknya nggak ada sih. Waktu di luar kampus, apa nih di luar kampus nih? Waktu akhir tahun kemarin itu Apa? aku bulan Oktober kan pindah kos ke sini kan, ke deket sini, Iya. Barca. Oke, Tahu kan? oke ya. Aku pindah di situ terus ada teman kelasku yang satu kos juga ternyata. Terus kita kayak tiba-tiba tuh kayak tiap hari main ke Barca, terus kenal sama orang-orangnya, terus ngobrol, dapat insight-insight baru sama om-om sama mas itu. Tapi seru banget sumpah, itu bener-bener kayak tiap hari ngobrol sampai malam, anjing pulangnya jam 1, jam 12 anjir, cuma ngobrol-ngobrol doang gak jelas. Itu mengesankan banget sih. Terus sekarang orang-orangnya yang di situ bulan Maret kemarin atau bulan Februari gitu udah pergi semua, udah mulai menggapai karirnya masing-masing lagi. Karena mereka cuma sementara di Barca. Sedih. Karena, tapi dinamikanya saya di kampus juga dapat dinamika di luar kampus dan itu enjoyable loh. Bang. Karena banyak pelajaran-pelajaran ambil. Oke, kamu nanti ada peminat, sih ada peminatan nggak sih? Peminatan penjurusan nanti? Setauku dulu awal-awal tuh dibilangin kita nggak ada, kita dapat semuanya. Wow. Iya kan? Iya nggak sih? Meninggal nggak sih itu? Lebih capek. Kita katanya nggak pernah. Kalau ada juga peminatan yang kayak Kan Iya, peminatannya ada dua antara komunikasi strategis, jadi PR humas corporate atau komunikasi media dan digital, konten kreator, TV, media gitu. Makanya kita kayaknya nggak milih, kita dapat semuanya. bikin Kalau student bisa- exchange gak sih? Ya kan? Kalau yang student exchange kita milih baru lagi nggak sih jurusannya di univ yang sana? Ya makanya kita nggak dapat pemilihannya nih. Iya bener. Oh iya Mungkin. betul. Iya kayaknya. Kalian akan keluar negeri di semester berapa? 5 5. Ya di semester 5. Sampai? semester 5 dong. Oh semester 5 full di luar negeri. Iya. 6, 7, 8. Kan balik lagi. Balik lagi. Tapi kalau misalnya ada yang milih double degree, kalau nggak salah setahun, jadi 5 sama 6.
Karena kan emang peminatannya mulai di semester 5. Nah, semester 5 kalian lagi luar negeri. Sasan, iya bener berarti. Ada universitas yang udah kamu incer nggak sih? Atma kan udah kerja sama banyak universitas. Enggak, belum ada. Belum ada, jujur aja. Udah di Filipina, Korea, Jerman. Paling lebih ke negaranya, aku pengen negara ini. Negara apa? Pengen Australia. Atma ada kerja sama dari situ. Ada mau nggak tahu? Bisa. Bukan university. Apa Lis? Kenapa kamu mikir Australia sebagai negara Pengen yang aja dekat? ke sana. Pengen ke sana. Tapi ada yang ibaratnya universitas favorit nggak sih? Enggak tahu. Internasional favorit nih kebanyakan anak-anaknya nih pengennya kesini loh karena Enggak tahu. Enggak, aku enggak tahu infonya, aku belum nyari info Nathan. anak-anak semester 2 ICP ini belum dikasih tahu ada university loh ini Udah ini dikasih tahu. Udah. tapi kamu belum mendalami lagi. Belum dalamnya, aku belum nyari lagi infonya. Maksudnya kalau mereka kasih tahu udah dikasih tahu. Kalau minatnya tadi Australia cuma karena pengen nggak pernah kayak ketemu kanguru gitu. Nggak tahu, pengen aja di sana. Aku dari dulu ya pengen yang daerah-daerah sana-sana kayak Amerika, Australia itu. Ketika kamu mendapatkan kaki di Australia ini, hal pertama yang akan kamu lakukan di Australia? Berdoa. Bagus. Bersyukur gitu. Bersyukur ya. Betul sih nggak Enggak. salah. Iya benar sih. Berdoa sih kayak ya ampun, Apa? terima kasih Tuhan gitu. Tapi itu biaya sendiri, laki-laki biaya sendiri. Berangkatnya, Iya. hidupnya, Coy buat beasiswa. Makanya itu dapat beasiswa. makanya kita harus mati-matian mencari beasiswa supaya tidak biaya sendiri. Kalau biaya sendiri, wah Capek sih. capek banget coy, yang nggak dapet uang jajan coba buat kuliah doang. Iya, apalagi dengan mungkin kurs mata Iya uang yang betul. berbeda kan. Pasti mahal banget. Makanya aku sedikit bimbang kalau misalnya aku lewat beasiswa, kalau di Australia itu mahal banget kan biaya hidupnya. Filipina lah. Iya, Ya, paling ya dekat-dekat. Filipina, kalau nggak Jerman. Jerman, kurs Jerman sih. Katanya biaya hidup di sana ya murah. Semurah-murahnya nggak semurah Jogja sih kayaknya. Iya sih. Tapi setidaknya masih itulah. Katanya juga, kata Dian. Apa namanya minimal saldo di bank kita kalau ke Jerman itu 11.000 euro. Dan kita lihat kita rupiahin itu 100-an juta. Ya iya dong. Oh iya, kok baru tahu? Karena misalnya kita sebagai jadi negara gitu ya, kamu kan masuk pakai visa Bisa pelajar. pelajar, jadi kayak kamu kan masuk situ, kamu harus ngegerakin perekonomian situ loh. Kamu jangan masuk ke sebuah negara terus jadi homeless gelandangan yang nggak punya duit. Jadi supaya kamu bisa ngegerakin roda perekonomian sana, juga masukin duit kan ke sana, ya minimal kelihatan rekeningnya ada duitnya. Betul sih betul. Kayaknya sih, kayaknya. Terus dengan dunia internasional komunikasi yang gini, Kenapa? kamu optimis gak sih? Optimis untuk Kamu bisa bersaing dengan apa ya lulusan ilkom negeri dan internasional? jujur aja enggak. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang segini. Cuma hidup berjalan jadi ngalamin Oke. aja. Hadapin saja. Tapi kalau kamu udah lulus dan berkarir gitu ya, kamu itu pengen ya, internasional tadi atau ya udah negeri-negeri aja, dalam negeri aja, atau aku mau kayak di Google? Aku pengen itu sih, pengen di Indo aja sih. Oke. Pengen bangun Indo. Waduh. Pengen buka lapangan kerja. Apa? Kamu pengen buka Apa lapangan aja, kerja aku apa? pengen buat usaha apa aja kayak F&B, clothing, apapun. Pokoknya buka lapangan kerja aja. Buat usaha aja. Oh ya, karena kamu kan pengen suka bisnis kan, suka. Oke, bagus. Terus Itu sih impiannya, tapi nggak tahu ya nanti gimana. Tuhan berkata apa. satu kalimat untuk program ICT. Apa ya? Satu kalimat program ICT. Menurut kamu sendiri sebagai angkatan kedua. Apa ya? Kamu nggak begitu susah. Kalau dosennya Program berarti singkatnya program ICT adalah program yang kamu mau gitu susah kalau dosennya bagus. Oke. ini nggak apa-apa kan?
DO gimana? Kan kamu udah bayar. Betul. Bayarnya juga nggak murah dong. Kamu berharap pelayanan yang sebanding nggak sih? Kamu spend sekian dengan pelayanan yang kamu dapat segini. Sebanding nggak? Worth it nggak sih? Hah? Enggak, soalnya nggak dapat iPad. Soalnya kan sama kan bayarnya kayak manajemen, masa nggak dapat iPad mas? Kemudian kamu ada role model yang kamu contoh gitu. Siapa ya? Tunggu. Dian. Saat ini. Jelasin dong Dian itu siapa? Dian Kan nggak semua orang kenal Dian. Dian adalah temenku. Oke. Ya temen lah di kampus untuk di Oke. kampus. ICP juga kan. Ya betul. Nah, dia tuh orang yang sangat ambisius. Dia benar-benar tahu apa yang dia suka, yang dia nggak suka. Dia nggak pernah ragu gitu loh sama apa yang menjadi tujuannya. Dan aku kebalikannya, aku kayak suka bingung. Aku bahkan belum mengenal diriku sendiri itu siapa. Gitu sih. Dia ya salut sih. Berarti kalian kayak semacam yin dan yang gitu. Betul. Berarti emang pribadi yang bertolak belakang tapi saling Melengkapi. berkolaborasi gitu. Oh, iya. Terus dia kan orangnya ya rame gitu kan. Terus aku orangnya kayak gitu. Masa sih? Tapi kalau kalian berpasangan, maksudnya bukan berpasangan gitu ya? Maksudnya kalau Kalau berdua barengan itu iya, kayak iya pasti. aja. Tapi kalau misalnya kayak aku sama dia berdua terus di tempat yang rame gitu kan dia yang lebih talkative gitu loh, lebih banyak ngomong, aku cuma diem doang. Terus ada quotes nggak yang bisa dibagikan? Apakah quotesnya bahasa Inggris? Nggak, bahasa Indonesia aja. Biar lebih nyampe ke hati para penonton. Jadi quotesnya sekarang. Iya, silakan. Quotesnya adalah, ini aku ngambil dari ayat Alkitab sih. Iya sih. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran hari esok, biarlah menjadi kekhawatiran hari esok. Dan apa yang menjadi kekhawatiran hari ini, biarlah menjadi kekhawatiran hari ini. Jadi cukup jalani hari ini dengan maksimal. Boleh membuat sebuah rencana, sebuah plan, tapi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir kalau ini bakal terjadi atau enggak. Semua itu sudah Tuhan siapkan. Dia bekerja. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, Gigit, thank you udah mau datang main-main sini ke kontenku dan berbagi ceritanya dari masa-masa SMA sampai sekarang kuliah di program ICP Visit UAJY, dan semoga lancar studinya, Amin. semoga mendapat beasiswa, Amin. semoga bisa bisa ke Australia, Amin. amin. Pokoknya all the best. Amin. Dan kalau kalian tanya kenapa obrolan hari ini, namanya juga mahasiswa.